Bab 461, Makam Hantu. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ketika Yesuan bergegas ke medan perang, seni bela diri tingkat atas dari kelas atas langsung meningkatkan 20% panasnya, dan kecepatannya sudah melampaui hantu yang telah dipelajarinya. Kecepatannya membuat salah satu orang yang hadir gemetar. Mereka tampak kosong, karena Yesuan dikelilingi oleh seekor naga, yang berarti kekuatannya lebih dari 3.000 naga. Kedua orang itu ketakutan setengah mati, dan pria parubaya dari Sekte Raja Racun meliriknya dan menemukan bahwa gadis kecil di kejauhan sedang menatapnya dengan mata besar. Orang-orang parubaya itu langsung mengerti bahwa Yesuan ada di sini untuk membantu mereka. Saat ini, moralnya tinggi. Bunuh, teriak pria parubaya itu. Orang-orang Sekte Raja Racun bukanlah orang bodoh, mereka semua melihat keluar. Pria yang berada di gerbang jahat itu muram. Mereka telah melepaskan semua keluhan, dan mereka hampir tidak dapat menekan Raja Racun itu. Mereka hanya menyerang tim Sekte Raja Racun, dan bahkan keluhan tidak dapat dipisahkan, sehingga mereka menyaksikan gadis kecil itu melarikan diri. Pada saat ini, Yesuan juga melintasi jarak beberapa kilometer dalam sekejap, dan langsung memotong ke arah tim Yin Guimen dari belakang. Dunia yang indah, aku datang. Mata Yesuan berbinar dan mulai membunuh dengan gila. Orang-orang di seluruh negeri hantu sama saja, berspesialisasi dalam mengendalikan hantu, dan kekuatan mereka sendiri sangat buruk sehingga bahkan setelah Yesuan bergegas masuk ke tim gerbang hantu Yin, itu adalah pembunuhan besar, dan 3 orang jatuh dalam sekejap mata. Hei, tuan rumah berhasil menembus tingkat ke-6 dari mati lemas. Hei, tuan rumah telah menembus tingkat ke-7. Ketika Yesuan secara langsung mematahkan pertahanan mati lemas dari Tuan Naga 3 hari dari gerbang hantu Yin, dan pedang di kepalanya terbang, seluruh orang Wang Zong yang beracun tercengang. Tuan jahat yang hampir membunuh mereka ini, benar-benar mati di tangan orang yang sama, dan kurang dari 3 detik, yang membuat mereka tidak dapat diterima. Hei, tuan rumah telah menembus tingkat ke-8. Setelah Yesuan melahap Qian Kun Jie terakhir, itu adalah terobosan ke urutan ke-8. Kemudian, keluhan-keluhan itu direkrut olehnya. Orang-orang Wang Zong yang beracun semua menghentikan tangan mereka dan saling memandang. Pada saat ini, Yesuan, bahkan jika tidak ada Beastmaster yang kejam, saya khawatir dia dapat membunuh semua orang Wang Zong yang beracun. Namun, dia tidak berpikir. Kakak laki-laki, pada saat ini, gadis kecil itu berlari mendekat. Kamu telah mempercayakan tugas kepadaku, itu telah selesai. Yesuan Chong gadis kecil ini menunjukkan senyuman. Kakak laki-laki, terima kasih. Gadis kecil itu berteriak kegirangan. Tim Sekte Raja Racun berjumlah 10 orang, dipimpin oleh seorang pria parubaya. Setelah pria parubaya itu melambat, dia juga langsung turun dari udara ke tanah, langsung berjongkok dengan satu lutut, terima kasih atas bantuanmu. Dalam hal ini, Yesuan juga dengan cepat jatuh, berkata, para pendahulu, tolong, aku hanya dipercaya olehnya. Pria parubaya itu berdiri dan memegang tangan gadis kecil itu dan menyeka air mata di wajah gadis kecil itu. Kamu adalah orang yang meracuni Sekte Raja Racun. Apa yang terjadi dengan 9 tempat yang sunyi? Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Sekte Raja Racun, sekte hegemonik makam hantu, pasti tahu apa yang terjadi di sini. Pria parubaya itu berteriak dan bertanya, kamu tidak tahu. Aku baru saja datang dari wilayah lain dan kebetulan lewat. Yesuan menjawab dengan santai. Benar, orang parubaya juga memikirkannya, kera makam hantu juga 3 elit, dan Suan masih sangat muda, bagaimana mungkin itu adalah makam hantu? Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, sebenarnya, Sekte Wang saya yang beracun telah dihancurkan oleh Yin Guimen dan Sekte Mayat. Sekte Wang yang beracun naik turun, dan hanya tersisa 11 dari kita. Apa? Apakah itu dihancurkan? Seru Yesuan. Sekte Wang yang beracun, Hao-Hao juga merupakan salah satu dari 3 sekte utama makam hantu. Bagaimana bisa dihancurkan dan dihancurkan? Ya, itu sudah dihancurkan, dan bahkan para penguasa lama dunia yang baik telah jatuh. Pria parubaya itu berkata, dan melihat ke gadis kecil di sebelahnya, berkata, Xiaoyan adalah cucu dari Tuan Tua. Kami baru saja lolos dari Raja Racun, siap meninggalkan makam hantu, dan pergi ke Dongshan untuk menemukan bibinya. Para penguasa dunia yang baik telah jatuh. Hati Yesuan memadat,
dan tuan tua sekte Raja Racun ini harus dibunuh oleh dua tuan gerbang jahat dan mayat kalajengking. Pada saat ini, Xiao Yan menangis lagi. Kakak laki-laki, saudara perempuanku, ibuku, kakek nenek telah dibunuh oleh mereka, bisakah kamu membantuku membalas dendam? Ye Xuan menggaruk kepalanya. Dia paling takut pada seseorang yang menangis dalam hidupnya. Sekarang, dia bahkan tidak tahu mengapa dia diracuni. Karena itu, dia menoleh dan bertanya, mengapa sekte Raja Racun dihancurkan? Adik laki-laki, ada legenda di makam hantuku. Dikabarkan bahwa ada makam hantu di makam hantu. Itu dibangun setelah kematian Tuan Situasi Ilahi. Makam hantu ini awalnya memiliki dua pintu masuk, satu awalnya dikuburkan tanah tulang, tetapi pintu masuknya hancur, dan pintu masuk lainnya. Meskipun orang setengah baya itu tidak menyelesaikannya, namun Ye Xuan juga mengerti. Pintu masuk kedua ini berada di dalam racun Wang Zhongli. Pintu masuk kedua memang racunku Wang Zhongli. Aku tidak mengenal siapapun tentang masalah ini. Bahkan aku tidak mengetahuinya. Namun suatu hari 6 bulan yang lalu, aku meracuni penglihatan Wang Zhongtian, dan para hantu menangis, dan itu berlangsung selama 3 hari. Waktu itu, orang-orang yang dikuburkan di tanah dan tanah para hantu melihat mereka, jadi mereka membunuh mereka. Pria parubaya itu menjelaskan. Sekarang, Ye Xuan sedikit bingung. Karena sudah terekspos, apa yang tidak melepaskan akar racun Wang Zhong dan menggeser posisi. Kamu meracuni Wang Zhong, bukankah kamu seharusnya ingin memonopoli makam hantu ini? Ye Xuan mengerutkan kening. Tidak, kamu salah paham, adik kecil. Meskipun makam hantu ini berada di bawah racun Wang Zhong, ia memiliki segel. Aku adalah Wang Zhong yang beracun untuk melindungi makam hantu ini, dan aku tidak akan membiarkan Yin Guimen dan mayat-mayat masuk. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku mengatakan ini? Ye Xuan bertanya dengan cara berbeda. Sebuah makam para pendahulu para dewa, karena racun Wang Zhong tahu, mengapa tidak mengirim orang untuk menjelajahinya? Apakah karena terlalu berbahaya? Segel makam hantu ini membutuhkan 999.900.000, dan 9.999 keluhan dapat dipatahkan. Selain itu, ada raja hantu yang sangat kuat di makam hantu. Jika tidak sengaja dilepaskan, seluruh kerah makam hantu hancur. Tuan tua itu takut raja hantu ini akan muncul dan dia akan mati di pintu masuk makam hantu. Manusia setengah baya. Ternyata, sekarang, keraguan Ye Xuan akhirnya terpecahkan. Sederhananya, itu adalah Yin Guimen dan mayat-mayat yang menemukan bahwa pintu masuk ke makam hantu ini ada di Raja Beracun, jadi dia membunuhnya, tetapi Wang Zhong beracun bersumpah untuk menjaga pintu masuk, yang mengarah pada kehancuran. Karena pintu masuk memiliki segel, dibutuhkan ribuan keluhan untuk memecahkannya, jadi pintu yang menyeramkan mulai membunuh dan membunuh pembunuhan itu. Gerbang hantu Yin dan mayat-mayat sudah memasuki makam hantu. Ye Xuan bertanya lagi. Dia juga tertarik dengan makam hantu ini, karena ini adalah kuburan yang dibangun oleh seorang master yang dilanda dewa, pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Ketika aku menyerang sekte Raja Racunku, mereka mengumpulkan hampir 10 juta keluhan. Aku khawatir aku sudah memasuki makam hantu. Pria parubaya itu menjawab. Ketika dia selesai, Fajar menyingsing, dan melanjutkan, adik kecil, kekuatanmu sudah cukup untuk memasuki makam hantu. Jika kamu tertarik, kamu dapat bersaing dengan gerbang hantu dan mayat. Ye Xuan juga melihat niatnya sekaligus. Pria parubaya itu melihat kekuatannya, jadi dia ingin dia memasuki makam hantu, dan menjual perasaan pribadinya. Kedua, dia mungkin dapat membantu sekte Raja Racun. Makam hantu ini dibangun oleh para dewa, dan itu pasti berbahaya. Ye Xuan jatuh ke tangan pria parubaya itu. Aku tidak begitu jelas tentang ini. Legenda bahwa pendirinya adalah Master Situasi Ilahi belum dikonfirmasi. Namun, Raja Hantu legendaris mampu bertarung dengan para master yang telah membuka 3 urat di dunia yang halus. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Sekarang Ye Xuan juga menyadari level spesifik di dunia yang halus. Dilema gas dibagi menjadi 3 alam, Qi, pemurnian, dan pencekikan, sedangkan ambiguitas halus adalah membuka meridian. Total ada 108 meridian, pertama 72, lalu 36. Melewati 3 urat sebenarnya hanya masuk ke lingkungan terbaik. Di dunia halus, kondisi fisik sebenarnya tidak banyak berguna. Bagaimanapun,
Penguasa dunia halus dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi, meminjam kekuatan langit dan bumi, dan sangat meningkatkan kekuatan seni bela diri. Ye Xuan masih memiliki beberapa kekhawatiran, karena terakhir kali dia memasuki lubang merah, dia bertemu dengan bos besar yang dibangkitkan. Sudah berapa tahun makam hantu ini? Tanyanya lagi. Setidaknya selama 1000 tahun, Raja Beracunku memiliki sejarah 800 tahun. Pria parubaya itu menjawab. Ye Xuan ragu-ragu. Sekarang dia belum mencapai dunia halus, tetapi juga cepat, kali ini adalah kesempatan langka, dengan kekuatannya saat ini, harus dianggap sebagai yang terkuat pertama dari makam hantu. Untuk berjaga-jaga, dia bertanya lebih banyak tentang makam hantu, dan dia juga merasa bahwa pria parubaya itu tidak berbohong. Selanjutnya, Ye Xuan pergi, dan bergegas menuju sekte Raja Racun. Makam hantu telah dibuka beberapa kali. Banyak orang telah masuk dan menjelajahinya. Memang ada banyak peluang, jadi Ye Xuan tidak boleh tertinggal, atau barang-barangnya dicuri. Ketika Ye Xuan bergegas ke sekte Raja Racun, dia menemukan bahwa gunung pelindung sekte Raja Racun telah hancur. Sekte Raja Racun ini juga menjadi reruntuhan, tetapi tidak ada mayat, dan pasti telah dibawa pergi. Namun, pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba menjara tidak jauh dari sana. Aneh, pintu yang menyeramkan dan mayat kalajengking itu seharusnya masuk semua. Ye Xuan agak terkejut untuk bersembunyi. Dia menatapnya dan menemukan bahwa yang pertama tidak memiliki kekuatan naga. Itu jelas merupakan ahli kehalusan. Dia bereaksi. Orang-orang ini seharusnya adalah pasukan dari wilayah sekitar makam hantu. Tampaknya ada beberapa lawan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba jatuh dari awan dan terpapar pada pandangan sekelompok orang ini. Hei, apakah ada mulut yang hidup? Seorang prajurit tingkat 9 yang canggung adalah orang asing, dan kemudian dia berbalik untuk melihat kepala elit. Master Jingjing menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya memancing di perairan yang bermasalah, biarkan dia masuk dan mati. Mereka juga merupakan kekuatan besar, begitu banyak orang yang menggertak 8 langkah yang mencekik, terlalu banyak. Lebih dari 20 orang terbang di atas Raja Racun, dan kemudian mereka menemukannya. Setelah beberapa saat, mereka menemukan pintu masuk. Pintu masuk ke makam hantu berada di bawah menara Raja Racun di Raja Racun. Ye Xuan mengikuti di belakang sekelompok orang ini dan melihat mereka semua memasuki menara Raja Racun. Tidak lama kemudian, dia melihat tim lain terbang. Kali ini, sebenarnya ada 2 master kehalusan. Dunia yang halus, aku tidak bisa melihat alam, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya dengan master dunia yang halus. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Kecanggungan terhadap dunia yang halus, tetapi terobosan besar, kekuatannya juga akan memiliki lompatan kualitatif. Pada saat ini, meskipun dia dapat membengkak menjadi lebih dari 3000 naga, tetapi dunia yang halus dapat memobilisasi kekuatan dunia, apakah itu serangan atau kecepatan, itu jauh lebih kuat daripada Helium Orde ke-10, jadi dia masih lebih berhati-hati. Setelah tim memasuki menara Raja Racun, Ye Xuan tidak bisa duduk diam, dan kemudian menyelam. Pada saat ini, dia adalah Orde ke-8 yang mencekik, dan kemudian ada 9 orde, 10 langkah, dan kemudian itu adalah dunia yang halus. Menurut pria parubaya itu, ada harta karun besar di makam hantu, yang digunakan untuk menyegel Raja Hantu dari Raja Hantu. Jika seseorang bisa mendapatkannya dan memurnikannya, maka akan ada banyak kekuatan yang luar biasa. Ye Xuan turun dari jalan gelap menara Raja Racun. Dalam waktu singkat, dia melihat gerbang suram, yang bertatahkan tengkorak manusia. Itu tipuan sungguhan. Aku khawatir itu sequel tingkat tinggi. Ye Xuan agak aneh. Gerbang suram telah didorong terbuka, tetapi Ye Xuan tidak dapat melihat benda-benda di dalamnya. Tidak diragukan lagi ada formasi di sini, yang digunakan untuk membatasi segel ketiga Raja Hantu. Segel berat ini hanya efektif untuk makhluk mati dan tidak berguna bagi orang yang masih hidup. Ye Xuan langsung lewat, dan segera, dia melihat kuburan yang suram. Saya gosok, kuburan-kuburan ini, semuanya digali. Ye Xuan ketakutan, dia pergi untuk melihat batu nisan. Nalan Yuan, seorang master dari dinasti ke-16. Dalam dilema, perlu untuk membuka hingga 72 geografi, dan kemudian menjadi 36. Pemilik makam ini hanya 16 tempat sebelum kematiannya, tidak terlalu kuat. Ye Xuan berbalik beberapa kali lagi dan menemukan bahwa kekuatannya hampir sama,
yang tertinggi adalah 20 urat nadi. Makam-makam ini dibangun oleh pemilik makam hantu ini, dan mengubur tulang-tulang para master yang terbunuh oleh hidupnya sendiri. Apa dilema Tuhan? Paling-paling, itu telah membuka esensi dari urat nadi 30 tempat. Yesuan tidak berdaya, namun, kuburan itu cukup besar, tidak marginal, dan lingkungannya agak redup, jadi suasana di sini sangat aneh. Yesuan tidak memiliki peta makam hantu ini, jadi dia hanya bisa maju. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah, dan ada semburan kerenyahan yang jatuh ke telinganya. Dia menoleh dan melihat lengan tulang putih tiba-tiba muncul di depan sebuah makam di luar kilometer. Yesuan terkejut, dan dia menatapnya dengan pandangan licik dan memanjat keluar dari makam. Tidak ada yang mengendalikan, bahkan memanjat keluar. Yesuan sedikit bingung. Dia menatap pemilik makam dan menemukan bahwa pemilik makam adalah seorang master yang menerobos 5 urat nadi. Tentu saja, itu berarti hidup. Aku tidak takut hidup, aku takut kamu mati. Pedang berusia 8 tahun di tangan dikencangkan, dan Yesuan menjarah masa lalu. Dalam sekejap, kecoa itu disingkirkan. Kekuatan master yang cerdas, jika Anda dapat memperbaiki pertempuran tulang putih, kekuatannya tidak buruk. Sayangnya, kerah makam hantu ini seharusnya tidak memiliki bahan untuk memperbaiki perang tulang putih tingkat tinggi seperti itu, dan Yesuan tidak tertarik dengan perang tulang putih, jadi itu hanya menerima ruang menelan. Kemudian, Yesuan melangkah maju lagi, dan benar saja, dia menghadapi rasa malu ini, tetapi kekuatannya tidak kuat, dan dia dengan mudah dibunuh olehnya. Hanya 10 menit setelah dia memasuki makam hantu, dia tiba-tiba menemukan lorong menurun. Jelas, makam hantu ini memiliki lantai 2. Yesuan berjalan turun ke lantai 2 makam hantu. Lapisan ini masih merupakan kuburan. Namun, Yesuan agak terkejut, karena lapisan kedua batu nisan itu semuanya adalah penguasa 30 jalan, dan yang tertinggi mencapai 72. Benarkah pemilik makam hantu ini benar-benar dilema dewa? Yesuan memiliki beberapa keraguan. Dia berbalik di lantai 2 dan menemukan bahwa makam itu kosong, dan ada beberapa jejak pertempuran. Dia seharusnya dibawa pergi oleh mayat itu. Saat ini, Yesuan memasuki lantai 3 makam hantu. Benar saja, pemakaman di sini adalah penguasa para dewa yang berada di surga. Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli kehalusan sebelum kematiannya, dia tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat setelah kematiannya, bahkan jika dia adalah seorang pejuang. Yesuan juga berkeliaran di sekitar lantai 3 makam hantu, tetapi menemukan kuburan utama yang membuka Tianmai 36 hari. Jika batu nisan ini benar, maka penguasa makam hantu memang seorang ahli dilema berdarah. Sekarang, Yesuan telah datang ke pintu masuk ke lantai 4. Dia belum masuk, hanya mendengar ledakan dan beberapa orang berkelahi di bawahnya. Dia tidak ragu untuk masuk dan mengguncang pedang berusia 8 tahun itu. Kali ini, tidak hanya mayat dan gerbang hantu, tetapi 2 sekte adalah yang terkuat di makam hantu. Namun, orang-orang dari wilayah lain telah datang, dan kekuatan terakhir yang dilihat Yesuan adalah memiliki 2 dunia yang baik. Oleh karena itu, ini bukan masalah belenggu dan gerbang yang menyeramkan. Berhati-hatilah. Dia memasuki lorong dan dengan hati-hati berjalan ke pintu keluar. Benar saja, ada sekelompok orang yang bertarung di depan mereka, tetapi target pertarungan mereka bukanlah orang-orang, tetapi sekelompok besar orang. Tidak, ini benar-benar lautan. Tidak hanya itu, tetapi ada juga beberapa mayat dalam kelompok ini. Yesuan melihat jauh, dan juga makhluk mati beberapa kilometer jauhnya. Tingkat bahaya dari lapisan keempat ini benar-benar mengerikan. Chong, kamu harus bergegas. Tim yang lebih dari 2000 meter jauhnya dengan gila-gilaan menyerang makhluk mati di sekitarnya, dan kemudian berbaris maju sedikit demi sedikit, meraung terus-menerus. Yesuan berdiri di pintu keluar, melihat ke atas dan melihat masih banyak taji tulang terbang di udara. Jika seseorang berani terbang di atas, saya khawatir itu akan ditembak ke saringan dalam sekejap. Masih ada taji terbang di udara, yang bahkan lebih berbahaya. Tampaknya hanya lautan dari makhluk mati ini yang telah menerobos. Yesuan berpikir tentang Yesuan yang melompat ke lautan. Sekarang dia adalah kalajengking 8 langkah, dan kekuatan gasnya tidak lemah. Oleh karena itu, dia langsung menghancurkan 8 pedang dan menghancurkan hari-hari yang sudah lama tidak ditampilkan. Hei, 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 pada saat itu, mereka yang menghalangi jalan Yesuan langsung digulung.
Yesuan seperti bulldozer dan bergerak maju dengan cepat. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada tim sebelumnya dengan 2 tuan. Tidak sesaat, Yesuan mengejar tim ini. Karena ada terlalu banyak kecoa, mereka tidak menemukan Yesuan. Dalam sekejap mata, Yesuan melewati mereka. Nima, berapa banyak tuan yang harus dibunuh untuk membentuk pasukan kematian seperti itu? Yesuan bergerak maju sambil berpikir. Meskipun kekuatan ini tidak kuat, mereka terlalu banyak. Yesuan telah datang, jauh-jauh, setidaknya menghancurkan ribuan cacat. Namun, ribuan mayat dan mayat ini bagaikan setetes air di lautan bagi seluruh pasukan kematian. Yesuan tampak tenang, bagaimanapun juga, ini hanya jumlah yang besar, dan kemarahannya hampir tak ada habisnya, bahkan jika dia menggunakan langit untuk menerobos. Saat menggunakan metode pedang naga tersembunyi, pemulihan kemarahan lebih cepat daripada konsumsi. Dia berlari sekitar jarak sekitar 100.000 meter, dan segera melihat dinding batu. Apa? Salurannya tidak ada di sini. Yesuan melihat ke tempat itu. Baru kemudian dia turun ke lantai 4, lorong-lorong semuanya ada di depan pintu masuk, tetapi kali ini, tidak. Tampaknya saluran ke lantai 5 seharusnya ada di suatu tempat. Sekarang dia mulai mencari-cari lagi. Harus kukatakan bahwa lantai 4 makam hantu ini benar-benar besar. Dia berlari mengelilingi dinding batu selama 10 menit, tetapi dia masih belum melihat sudutnya. Pada saat ini, raungan, tiba-tiba gempa bumi besar jatuh ke telinga Yesuan. Dia menggelengkan kepalanya dan menoleh dan melihat ada sosok besar di kejauhan bercampur dalam pasukan kematian. Pria hebat, mata Yesuan tiba-tiba menjadi cerah. Ini menghalangi kecemburuan dan mayatnya, dan mereka semua adalah manusia. Dan pria besar itu seharusnya menjadi binatang suci, dan sangat mungkin menjadi binatang suci yang sebanding dengan dunia yang baik. Ini adalah banyak pengalaman bagi Yesuan. Yesuan segera bergerak ke arah pria besar itu. Ketika dia mendekat, dia melihat pria besar itu, mayat hingga puluhan meter. Itu berdiri di sana dengan tenang, menghadap jauh dari Yesuan. Pada saat ini, raung, mayat itu tiba-tiba berbalik dan melihat Yesuan. Dia segera membuka mulutnya dan berteriak, lalu mengangkat kakinya yang besar dan menginjak bagian bawah hantaman itu. Itu raksasa yang agung. Yesuan mengenalinya. Gunung raksasa itu terbuka, dan tak berujung. Lihat aku, wajah Yesuan tenggelam. Ular piton raksasa pegunungan ini dan Yesuan berjarak beberapa kilometer. Ia melangkah turun dan langsung menuju Yesuan. 8 angin liar membunuh, meledak. Yesuan segera menerobos jalan dan lolos dari serangan itu. Hei, gunung raksasa gunung itu mendarat, dan seluruh makam hantu terguncang. Yesuan akan memadatkan pedang 8 berbahaya, dan kaki besar menuju pembukaan gunung itu adalah penguasa naga. Penembak jitu ini menerobos dan mendarat di betis gunung raksasa itu, tetapi yang diharapkan Yesuan adalah bahwa serangan itu tidak menghancurkan pertahanan raksasa gunung itu. Itu sangat kuat, jika kamu mendapatkan mayat ini, kamu setidaknya bisa menerobos ke urutan ke-9. Mata Yesuan berbinar dan langsung membunuh masa lalu. Meskipun kekuatan raksasa gunung ini besar dan pertahanannya kuat, kecepatan Yesuan 2 kali lebih cepat. Metode pedang naga tersembunyi, taji naga tersembunyi. Yesuan sampai ke kaki ular piton raksasa gunung, dan kemudian pedang menusuk, kali ini, akhirnya menembus pertahanan, meskipun hanya setengah inci, tetapi juga sangat bagus. Sayangnya, saya belum mencapai dunia yang halus. Yesuan sedikit tidak berdaya. Itu adalah roh langit dan bumi yang dapat dipanggil oleh dunia yang halus. Apakah itu pedang atau tubuh, itu jauh melampaui dilema. Jika Yesuan dalam posisi yang baik saat ini, bahkan jika dia hanya melewati tanah, dia dapat membunuh gunung ini. Tapi jangan lupa, metode pedang naga tersembunyi Yesuan saat ini, hanya 30% dari api, dan ruang untuk perbaikan sangat besar. Hei, kemahiran metode pedang naga tersembunyi telah meningkat, dan saat ini 40% panas. Hei, kemahiran metode pedang naga tersembunyi meningkat, dan saat ini 50%. Hei, kemahiran metode pedang naga tersembunyi meningkat, dan saat ini 60% panas. Yesuan dan raksasa gunung ini gemetar selama lebih dari 5 menit, dan akhirnya meningkatkan metode pedang naga tersembunyi menjadi 60%. Dia masih dalam dilema, jadi dia tidak dapat meningkatkan seni bela diri tingkat atas menjadi 70%, dan 60% adalah yang tertinggi. Sekarang, Yesuan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada raksasa gunung ini.
Ular sanca gunung ini adalah mayat, darah di tubuhnya telah mengering, dan Ye Xuan menebas kaki kanannya. Setelah beberapa saat, kaki ular sanca gunung terputus, dan kemudian tubuh besar itu terbanting ke bawah. Tiba-tiba sekelompok kecoa dan mayat memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan melompat langsung ke tubuh gunung raksasa itu, lalu bergegas ke leher, menyerang dengan liar. Setelah beberapa saat, kepala raksasa gunung itu dihancurkan oleh Ye Xuan. Hei, tuan rumah telah menembus ke urutan ke-9. Meskipun tubuh Pangeran Agung ini tidak memiliki binatang suci, itu juga memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos ke urutan ke-9. Sekarang, Ye Xuan hanya berjarak 2 langkah dari dunia yang baik. Jika kamu seorang yang jahat atau jahat, aku khawatir itu akan sulit, tetapi itu bukan ancaman bagiku. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan mulai menghancurkan tulang-tulang di sekitarnya. Karena ada mayat suci di sini, seharusnya ada yang kedua. Ye Xuan sepanjang jalan untuk menemukan pintu masuk ke lantai 5, sambil melihat apakah ada ular piton gunung. Dia mencari di sepanjang dinding batu dan menemukan bahwa dia adalah raksasa gunung kedua. Namun, raksasa gunung ini sedang bertarung dengan seekor kuda. Bagaimana? Ye Xuan melihat jauh dan menemukan banyak roh terbang tembus pandang di udara. Keluhan-keluhan ini mengabaikan taji-taji di udara dan menyerang kecoa-kecoa di sekitar mereka. Wright adalah hal yang sangat aneh, pedang itu sulit dilukai, jadi jangkrik-jangkrik ini tidak mengancam mereka. Namun, ketika keluhan-keluhan itu menyerang, paku-paku itu akan mengembun menjadi padatan, sehingga sulit untuk terjerat. Dari masuknya Ye Xuan ke dalam makam hantu, ini adalah pertama kalinya saya melihat Wright, jadi dia memperkirakan bahwa tim ini seharusnya adalah gerbang hantu. Meskipun Wang Zhong yang beracun tidak ada hubungannya denganku, tetapi aku sekali lagi dapat menelan binatang buas yang menelan, kekuatannya meroket, dan ini memiliki hubungan yang hebat dengan Xiaoyan. Karena aku telah melihatnya, maka aku akan membantumu untuk melaporkannya. Kilatan cahaya Ye Xuan menyambar dan membunuh 8 pedang liar secara langsung. Gerbang hantu telah datang 20 orang kali ini, setidaknya kalajengking 9 langkah, dan 5 dari mereka adalah 10 langkah. Adapun orang tua yang memimpin tim, itu secara alami adalah pintu dari pintu yang menyeramkan. Pada saat ini, ia memegang salah satu raksasa di pegunungan, dan orang-orang lain di gerbang Yinmen dikelilingi oleh lingkaran untuk mempertahankan pasukan di sekitarnya. Oke, di udara, saat bertahan melawan taji terbang, saat menyerang penjaga pintu yang menyeramkan dari raksasa gunung, ia tiba-tiba merasakan apa yang dirasakannya. Ia menoleh dan melihat Ye Xuan dengan cepat menghancurkannya. Tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, Ye Xuan hanya tamparan di udara. Namun, dalam adegan berikut, ia tidak terduga. Setelah kematian Ye Xuan, para tetua di bawah pintunya benar-benar mulai mati satu persatu. Keluhan yang dikendalikan juga tidak terkendali dan melakukan serangan balik. Bagaimana ini bisa terjadi? Pintu yang menyeramkan menghancurkan matanya dan melihatnya dengan tidak percaya. Dia bisa membawa semua elit, tetapi elit ini sebenarnya dibantai oleh pembantaian 9 langkah. Dia ragu bahwa dia sedang bermimpi. Yah, terobosan. Bentuk utama pintu yang menyeramkan itu sekali lagi bergetar. Dia melihat bahwa naga Ye Xuan meningkat dengan cepat, dan dalam sekejap mata itu dinaikkan menjadi 2.900 naga. Xenon urutan ke-10. Wajah utama pintu yang menyeramkan itu tenggelam, dan tiba-tiba berbalik dan menuju ke arah Ye Xuan. Taiwan emas menghancurkan telapak tangan. Penjaga pintu yang menyeramkan itu mengandalkan nalurinya sendiri untuk memanggil dunia di sekitarnya dan memadatkannya di telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba meledak. Ye Xuan, yang sedang membantai para tetua Yin Guimen, menoleh dan melihat cetakan telapak tangan emas besar menghadapnya. Nima, apakah ini telapak tanganmu? Ye Xuan tiba-tiba memiliki rasa penindasan yang besar dan buru-buru menunjukkan Beastmaster yang kejam. Kecepatan hampir 5.000 naga memungkinkannya untuk menghindari serangan telapak tangan besar ini dalam sekejap. Menyia-nyiakanku sekali, Beastmaster itu kejam, melihat bahwa aku tidak membunuhmu. Ye Xuan sangat marah dan dengan cepat memecahkan para tetua pintu burung nasar yang tersisa dan kemudian membunuh mereka. Kecepatan cepat, tidak kuat, mampu menjadi penguasa wilayah tengah, penjaga pintu yang jahat bukanlah generasi yang santai. Setelah melihat kekuatan Ye Xuan, dia segera berbalik dan melarikan diri. Meskipun kecepatan taji tulang ini di udara cepat dan jumlahnya banyak,
itu tidak dapat membantu tetapi dia adalah penguasa dunia halus yang telah membuka dua pembuluh darah. Mau pergi, Ye Xuan tidak terbang, tetapi seperti bilah tajam, memecah gelombang penghancuran, mengejar pintu gerbang hantu. Metode pedang naga tersembunyi, taji naga tersembunyi. Sebuah cahaya dingin melintas, dan dalam sekejap mata bahu si jahat itu tertembak. Apa? Penjaga gerbang hantu itu terkejut. Kali ini, jika Ye Xuan memperkirakan kesalahannya, kepalanya harus tertembak. Berteriak, perampokan dingin lainnya datang, dan penjaga gerbang yang jahat itu terpaksa meledakkan sebuah pukulan, tetapi tanpa diduga, itu dipatahkan oleh cahaya dingin ini. Hembusan, cahaya dingin itu tidak masuk ke telapak tangannya, langsung menembus seluruh lengannya dan menembak dari belakang. Lengannya dihapuskan dalam waktu singkat. Jika saja lengannya tertembak, itu bagus, tetapi tulangnya juga tertusuk. Lengannya sudah lunak dan dia tidak bisa jatuh di luar paha. Sialan, penguasa gerbang hantu itu marah dan kembali. Bagus untuk datang. Ye Xuan mengucapkan kalimat besar, jika penjaga gerbang yang jahat itu terbunuh, adalah mungkin untuk menerobos ke dunia yang baik. Perang. Pada saat itu, mereka berdua sedang bertarung, dan mereka mengabaikan pasukan di sekitar mereka. Itu sudah menjadi kekuatan untuk menghancurkan bumi dan menghancurkan tanah. Pasukan di sekitarnya telah disingkirkan puluhan meter. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan bermain melawan penguasa Jingjing. Untungnya, dia telah bersiap untuk menggunakan Beastmaster dengan ganas. Kalau tidak, dengan kecepatannya, saya khawatir saya tidak dapat mengimbangi penjaga pintu yang jahat ini. Namun, setelah menggunakan Beastmaster dengan ganas, penjaga pintu yang jahat ini tidak dapat membantunya. Hei, seni bela diri kelas atas dari kelas atas diperkirakan setidaknya 50%. Jika demikian, maka kamu akan mati. Ye Xuan membunuh mesin itu. Pada saat ini, langkah Changlong telah dipatahkan sementara olehnya hingga 60% dari api, kecepatannya telah meroket lagi. Pria ini sangat kuat, dari mana dia keluar, tidak hanya membunuh semua tetua Yin Menku, tetapi bahkan aku tidak dapat melarikan diri. Penjaga pintu yang jahat itu telah putus asa, dan serangannya telah lolos oleh Ye Xuan, yang berarti dia tidak dapat membunuh Ye Xuan. Namun, gerbang hantu belum selesai, ada pedang panjang yang menusuk pikirannya, keluar dari dahi. Penjaga gerbang hantu, mati. Saat ini, Ye Xuan akan mengambil gerbang jahat dari gerbang jahat dan kemudian melahapnya. Tanpa diduga, tidak banyak hal di gerbang suci gerbang jahat, sehingga ia hanya menerobos 2.999.999 naga, dan ia mampu menerobos ke dunia yang halus. Namun, Ye Xuan tidak merasa bahwa itu karena ada sosok besar yang datang kepadanya. Gunung Raksasa. Hei, kalajengking gunung raksasa menginjak posisi Ye Xuan Fangcai, dan pada saat ia mendarat, Ye Xuan telah memetik di belakangnya. Taiwan emas menghancurkan telapak tangan. Ye Xuan mengambil telapak tangannya dan telapak tangan raksasa emas menghantam bagian belakang ular piton gunung raksasa, sehingga tidak berdiri dan melemparkannya ke tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu dan menyerang dengan liar. Di bawah Beastmaster yang kejam, kekuatan serangan Ye Xuan sangat menakjubkan. Dalam waktu kurang dari 3 detik, kepala raksasa gunung ini hancur. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 3.000 naga. Hei, tuan rumah telah menembus dunia yang halus. Hei, tuan rumah telah membuka pembuluh darah. 3 perintah berturut-turut, sehingga Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jingjing, dia akhirnya menerobos ke dunia yang halus. Pada saat terobosan, temperamen dalam dantian emasnya menjadi halus. Sekarang, dia dapat memanggil langit dan bumi untuk menyerang. Biarkan aku mencoba, kekuatan dunia yang halus. Ye Xuan melompat langsung, berdiri di langit, segera mengambil telapak tangan dan memotretnya, dan langsung menembak ribuan tulang putih menjadi bubuk. Pemusnahan jintainya di telapak tangannya mulai belajar, tetapi juga membuka pembuluh darah lokal, tetapi kekuatan seni bela diri begitu kuat, itu adalah dunia yang halus. Hah, tepat ketika Ye Xuan puas dengan anggukan itu, semburan angin jatuh ke telinganya. Hei, 8 pedang liar hancur dalam sekejap, dan duri tulang yang ditembakkan padanya terputus. Alam aslinya adalah kelemahannya. Apakah itu penerbangan DEFENSIF atau semacamnya, dia lebih rendah. Sekarang, dia tidak takut. Namun, angkatan udara tidak ada hubungannya dengan kekuatan,
jadi kemajuannya yang gesit tidak berpengaruh. Bisa terbang, Ye Xuan jauh lebih mudah, lagi pula, pasukan berikut tidak memiliki sayap. Dia kembali ke posisi Fang Kai, dan kemudian menuruni tembok batu. Gerbang Yin Guimen memasuki makam hantu setidaknya selama sehari. Ye Xuan masuk begitu lama, tetapi dia menemukan gerbang Yin Gui. Tampaknya pintu masuk ke lantai 5 agak sulit ditemukan. Ye Xuan pergi mencari dinding batu, dan omong-omong, tidak ada ular piton gunung. Namun, saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit aneh, dan menoleh. Pandangan ini, hampir tidak membuatnya takut hingga tidak bisa menahan diri. Tidak mengherankan jika dia merasa bahwa bagian belakangnya menyeramkan, dan bagian belakangnya yang asli diikuti oleh keluhan. Jika di masa damai, Ye Xuan pasti akan menghancurkan keluhan ini. Tetapi kali ini, dia tidak melakukannya, karena keluhan ini sangat kecil, tampaknya baru berusia 5 atau 6 tahun, masih seorang gadis. Keluhan kecil ini menatap Ye Xuan dengan mata besar berwarna merah tua, melayang di udara, tidak bergerak. Orang yang meninggal di tangan Ye Xuan tidak memiliki 10.000 atau 8.000, tetapi dia tetap tidak membunuh anak-anak. Gerbang hantu juga kejam, bahkan keluhan anak-anak tidak dilepaskan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berbalik dan pergi. Dia masih tidak bisa memahaminya, meskipun itu hanya keluhan. Namun, dia terbang sebentar, lalu menoleh dan melihat bahwa keluhan kecil ini masih mengikutinya, selalu menjaga jarak beberapa kilometer. "Apa yang kau lakukan denganku?" tanya Ye Xuan sambil mengerutkan kening. Dia tidak tahu, apakah orang yang menjadi keluhan setelah kematiannya masih menyimpan kenangan hidupnya. Namun keluhan yang pernah dilihatnya sebelumnya, ketika dia melihat yang hidup, dia akan menerekamnya, tetapi keluhan kecil ini tidak, dan itu agak aneh. Pada saat ini, keluhan kecil itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekuk jari-jarinya untuk membuat gerakan berputar. Lingkaran, Ye Xuan mengernyit, keluhan kecil ini benar-benar dapat memahami kata-katanya, yang berarti bahwa keluhan kecil itu sadar. Saat berikutnya, dia baru mengerti, dan segera berkata, 100 hantu. Setelah mendengar keluhan kecil itu, dia mengangguk. Ternyata keluhan kecil ini dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam 100 manik-manik hantu. Apakah itu sepadan? Ye Xuan dengan santai mengeluarkan 100 manik-manik hantu, lalu mengambil rahasia hantu, dan memasukkan sedikit keluhan ini ke dalamnya. Orang-orang di tanah hantu dapat menggunakan pemurnian dan keluhan untuk berkultivasi, dan Ye Xuan juga mengolah rahasia hantu, tetapi dia tidak melakukannya. Selain itu, butuh banyak waktu untuk memurnikan keluhan. Lebih baik keluar dan membunuh binatang suci lebih cepat. Kemudian, Ye Xuan terus mencari pintu masuk ke lantai 5. Namun, yang telah dia lupakan adalah bahwa sedikit keluhan ini dapat mengimbangi kecepatannya. Saat ini, sudah 1 jam sejak Ye Xuan memasuki lantai 4 makam hantu. Selama 1 jam ini, dia terus mencari pintu masuk lantai 5. Harus kukatakan bahwa kali ini dia tidak beruntung. Dia berputar di tengah lingkaran untuk menemukan pintu masuk ke lantai 5. Ada juga segel di pintu masuk lantai 5 ini, yang merupakan segel berat kedua dari makam hantu ini. Setelah menemukan pintu masuk, Ye Xuan langsung masuk, dan dalam sekejap mata dia tiba di lantai 5. Lapisan kelima dan keempat makam hantu sangat berbeda. Lantai kelima tidak besar, dan dinding batu di sekitarnya telah dibangun menjadi istana. Saat ini, di depan Ye Xuan, ada 8 pilar besar. Setelah Ye Xuan tiba, ada suara gemuruh yang jatuh ke telinganya, tetapi di depannya, ada kekacauan besar. Dia melihat sekeliling dan melihat lorong lain tidak jauh dari sana. Tampaknya itu adalah pintu masuk lain ke makam hantu. Namun, ini tidak masalah. Dia mengandalkan masa lalu dan menemukan bahwa ratusan orang tidak saling membunuh, tetapi bertarung dengan 2 keluhan. Baik dan kuat, 12 master elit, bahkan hanya dapat diikat dengan 2 keluhan ini. Ye Xuan mengerutkan kening. Pada saat ini, tiba-tiba satu orang berteriak, "Apakah kamu seorang master yang baik? Datang dan bantu." Elit dari populasi ini mengacu pada Ye Xuan. 12 orang yang bertarung dengan 2 keluhan besar menoleh dan melihat Ye Xuan, yang berlari ke arah mereka. Tidak ada limbah naga, yang berarti itu adalah dunia yang baik. "Adik kecil, datang untuk membantu." Seorang pria pemberani berteriak. Ye Xuan agak bingung. Dia baru saja turun. Dia tidak pandai dalam kekacauan.
Orang-orang ini juga memanggilnya untuk meminta bantuan. Apakah ini lelucon? Dia telah mengamati secara kasar bahwa di antara 12 orang, bahkan 4 yang terburuk setara dengan pintu yang menyeramkan, dan 8 lainnya bahkan lebih kuat. Dia memperkirakan bahwa dia akan bertarung dengan paling banyak 4 dari mereka, dan jika dia datang ke 8, dia akan berada dalam bahaya. Melihat Yesuan tidak bergerak, lelaki tua lainnya berteriak, "Adik kecil, kita sudah membuka 2 kolom, ini adalah kolom ketiga." Lalu ada kolom keempat. Raja hantu dari Raja Hantu Segel ada di ujung. Hantu Wangsu. Yesuan melirik sekilas. Hal yang paling berharga di kerah makam hantu adalah Raja Hantu ini. Meskipun tidak ada yang tahu wilayah spesifik Raja Hantu ini, kolom ketiga keluhan yang menjaga Raja Hantu begitu kuat, apalagi kolom keempat keluhan. Jadi Raja Hantu, pasti lebih baik dari mereka. Yesuan tiba-tiba teringat bahwa makam hantu ini telah dijelajahi beberapa kali. Pemakaman dari lantai pertama hingga lantai 3 pasti utuh sebelumnya, dan ketika seseorang masuk, mereka semua terbangun. Namun, setelah beberapa penjelajahan, Raja Hantu ini masih ada di sana, jadi cobalah untuk menebak. Pertama, mereka yang sebelumnya telah menjelajah terlalu lemah dan sudah mati. Kedua, mereka melihat roh penjaga yang kuat dari hantu Wangsu, dan pensiun. Yesuan berpikir bahwa kemungkinan pertama lebih besar, karena dia merasa bahwa istana hantu agak suram. Selain itu, kelompok di depan masih melawan 2 keluhan. Setelah 2 keluhan ini, ada 2 yang lebih kuat. Justru karena inilah Yesuan tidak mengambil gambar dan mengambil cincin tergesa-gesa dari orang-orang ini. Namun, jika dia tidak menembak, kelompok ini mungkin tidak dapat membunuh kedua keluhan ini. Saat ini, dia dengan cepat menyapu dan bergabung dalam pertempuran dalam sekejap. Meskipun wilayahnya adalah yang terendah, kekuatannya di atas segalanya. Dia baru saja bergabung dalam pertempuran. 2 keluhan ditusuk oleh pedang, dan roh-roh bergoyang. Bagus, ini adalah pikiran dalam benak setiap orang. Awalnya 6 atau 6 poin, sekarang Yesuan bergabung dalam pertempuran, kemudian menjadi 6 atau 7, tidak lebih dari 5 detik. Yesuan yang bertanggung jawab atas keluhan ini dibombardir, dan kemudian menghilang. Tidak lama kemudian, keluhan kedua mati. Di mana, akhirnya aku menyingkirkan keluhan pilar ketiga ini. Sekelompok orang menghela napas lega. Yesuan melihat sekeliling dalam lingkaran. Setidaknya ada 8 kekuatan di 100 orang ini. Bahkan jika keluhan kolom keempat terbunuh, hanya ada 1 raja hantu, bagaimana cara mendistribusikannya? Saya khawatir, hanya membunuh 1. Namun, dengan tambahan Yesuan, ada 9 kekuatan. Adik kecil, aku tidak tahu dari mana asalnya. Seorang lelaki tua menyapanya. Itu hanya rumah, hanya lewat saja. Yesuan menjawab dengan santai. Oh, ketika lelaki tua itu mendengarnya, matanya langsung berbinar dan berkata, aku tidak tahu apakah adik kecil itu tahu legenda makam hantu ini. Tahu, Yesuan mengangguk. Haha, baiklah. Di Dongshan bagian bawah, Kepala Faksi Surgawi, tolong minta adik-adik untuk membantu kami, setelah acara, akan ada laporan tebal. Orang tua itu berkata langsung ke intinya. Benar saja, ini persis sama dengan dugaan Yesuan. Ketika orang-orang ini melihat bahwa dia hanya punya 1, mereka mulai menggambarnya. Kekuatan lain juga memiliki ide ini. Namun, Yesuan menggelengkan kepalanya, maaf, saya juga tertarik pada Raja Hantu ini. Tidak percaya diri. Ketika dia mengatakan ini, itu adalah pria yang dingin. Fang Kexuan melihatnya. Kekuatan kekar ini mirip dengan pria tua di depannya. Keduanya adalah pemain top di antara 12. Adik kecil, jangan pikirkan itu. Orang tua itu bertanya dengan juling. Tidak, Yesuan menggelengkan kepalanya langsung. Orang tua itu tidak mengatakan bahwa bagaimanapun juga, mereka yang dapat berkultivasi ke alam ini bukanlah orang bodoh, tetapi juga memiliki ambisi. Raja Hantu di Raja Hantu, kedua kalinya juga merupakan dunia yang bagus, dalam kasus seorang master yang sebanding dengan 72 pembuluh darah lokal, kemudian membuat rambut besar. Baiklah, jika memang begitu, maka kita akan membahas bagaimana menghadapi gulat kolom keempat. Orang tua itu berkata dengan keras. Semua orang berkumpul. 8 kekuatan ini dipimpin oleh orang tua dan orang kuat, dan 2 pilar terakhir memiliki 2 keluhan, jadi tentu saja mereka dibagi menjadi 2 tim. Konfigurasinya sama dengan yang 1, tetapi Yesuan yang baru tiba.
Harus memilih untuk bertarung. Sisi ini, Ye Xuanyuan kepada orang tua itu, bagaimanapun juga, orang kuat itu baru saja menghancurkannya, jangan memberinya warna untuk dilihat, atau dia benar-benar mengira bahwa Ye Xuan adalah kucing yang sakit. Posisi Ye Xuan sangat penting. Bagaimanapun, ada 9 kekuatan di sini. Jika ada keluhan, tidak ada yang bisa menjamin apakah kelompok itu akan membantu. Orang berotot itu juga mendengus dengan ketidakpuasan. Baiklah, jika memang begitu, maka sudah pasti. Kami 7 orang di sebelah kiri dan 6 orang di sebelah kanan. Lelaki tua itu tersenyum puas. Si kekar tidak membantah, tetapi dingin. Segera, 100 orang itu dibagi menjadi 2 tim. Di bawah komando lelaki tua itu, mereka mendekati kolom keempat. Benar saja, setelah mereka mendekat, ada 2 sosok di pilar-pilar itu. Bunuh, siapa yang berani maju duluan, semua orang akan menyerang bersama. Teriak lelaki tua itu. Pada saat itu, sekelompok orang ini menyerang keluhan wanita yang dibagikan kepada 2 jubah. Kedua keluhan wanita ini, kukunya gila, dan semua serangan ini dikalahkan. Namun, mereka tidak takut menerima serangan dari para penguasa. Ye Xuan juga telah menemukan posisi yang bagus untuk melancarkan serangan. Mengenai umpannya, lelaki tua itu datang. Kekuatan kedua keluhan wanita ini benar-benar lebih kuat daripada kolom ketiga. Jika tidak ada Ye Xuan yang bergabung, sisi kiri mungkin tidak dapat bertahan. Sebelum Ye Xuan bergabung, kekuatan di sisi kanan mirip dengan sisi kiri, jadi sisi kanan langsung hancur, dan seorang master hebat terbunuh secara langsung. Tidak bagus. Wajah lelaki tua itu tenggelam, dan sekarang dia tidak peduli dengan keluhan ini, dan langsung bergegas menuju Raja Hantu. Bukan hanya dia, tetapi juga yang lain. Pada saat itu, kedua keluhan itu mulai membunuh. Adapun Ye Xuan, dia tidak bergegas, tetapi mulai mengumpulkan cincin Qiang Kun. Bagaimanapun, Raja Hantu tidak akan melarikan diri. Orang-orang ini tidak dapat mengendalikan Raja Hantu dengan segera, dan hanya ada 1 pintu masuk. Dia tidak terburu-buru. Ye Xuan berjalan cepat melewati kerumunan. Kemanapun dia lewat, akan ada teriakan keras. Siapapun yang menarik perhatian Ye Xuan secara alami akan mematahkan pergelangan tangannya. Pada saat ini, di atas meja tempat Raja Hantu diletakkan, 1 orang sudah menaikinya. Itu adalah lelaki tua itu, tetapi saat berikutnya, ada serangan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya. Terjadi pertempuran di depan, dan sekelompok orang bertarung untuk Raja Hantu ini. Di kuil Raja Hantu, 2 pertempuran langsung pecah. Ye Xuan sedang memancing di air, dan dia mengambil semua seni bela diri yang bahkan belum mendapatkan seni bela diri. Tetapi dia tidak membunuh orang-orang ini, membiarkan mereka menarik perhatian para roh. Dia menelan semua yang ada di ring, tetapi sayangnya, begitu banyak hal tidak dapat membuatnya hancur. Pada saat ini, dia kembali fokus pada panggung. Raja Hantu Hitam, masih belum ada yang mendapatkannya, lelaki tua dan yang berotot juga bertarung. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang serakah itu mengerikan. Untuk bersaing memperebutkan Raja Hantu ini, ke-11 orang ini bahkan tidak peduli dengan tim mereka sendiri. Tiba-tiba, seorang master dunia halus menyentuh Raja Hantu, tetapi pada saat berikutnya, tangannya langsung terputus, dan kemudian kepalanya hilang. Master-master halus langsung berkurang menjadi 10 orang. Siapapun yang berani menyentuh Raja Hantu, akan dikepung oleh semua orang pada saat ini. Tiba-tiba seseorang berteriak, Raja Hantu retak, Raja Hantu retak. Apa? Semua orang yang hadir adalah sekilas dan berbalik untuk melihat sekeliling. Benar saja, Raja Hantu Hitam ini, ada retakan. Ini berarti, bahwa Raja Hantu tidak lagi berada di Raja Hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang telah membelalakkan matanya. Mereka berjuang untuk manik-manik yang tidak berguna seperti itu, yang hanya sia-sia. Di sisi lain, 2 keluhan juga mereka yang belum pergi ke dunia yang baik untuk membunuh mereka semua, 1 tidak tersisa. Kemudian mereka hanya bergegas. Tidak, pertama-tama selesaikan 2 keluhan ini. Wajah lelaki tua itu berubah, dan yang berotot melihatnya. 10 orang ini masih saling menyerang. Sekarang, ini adalah konsensus instan, dan keluhan dibunuh terlebih dahulu. Ye Xuan juga membawa pergi hantu yang tidak beruntung itu dan kemudian bergabung dalam pertempuran. Yang ini aku seret terlebih dahulu, kamu cepat bunuh. Orang tua itu mengajukan diri dan berteriak bahwa dia telah membuka 3 tempat,
dan tidak masalah untuk menyeretnya untuk waktu yang singkat. 9 orang lainnya dan Yesuan berhenti, menyerang yang lain dalam sekejap, dan 10 penguasa dunia halus menyerang bersama dan kerusakannya meledak. Dalam 10 detik, keluhan ini terbunuh. Kekuatan kedua keluhan ini tidak kuat, tetapi vitalitasnya jauh lebih tinggi daripada keluhan umum. Yesuan berpikir dalam hatinya. Segera, keluhan kedua ini juga jatuh. Sebelumnya mereka dibagi menjadi 2 tim, alih-alih memilih untuk menyeret satu terlebih dahulu, yang lain dengan cepat menyelesaikan satu karena mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Sekarang, selain ke-11 dari mereka, tidak ada orang lain yang hidup di istana hantu ini. Oh, itu keputusan yang buruk. Raja hantu ini telah merusak segel. Orang tua itu melihat sekelompok mayat di kolom keempat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Makam hantu ini memiliki segel 3 kali lipat. Raja hantu ini telah merusak beban pertama. Pintu masuk ke istana Raja Hantu memiliki beban kedua. Saya tidak tahu, di mana Raja Hantu ini sekarang. Seseorang bertanya, mungkin di dekat sini, hati-hati. 10 orang mengawasi sekeliling dengan waspada. Sekarang mereka memiliki musuh bersama, yaitu Raja Hantu. Jika mereka ceroboh, mereka kemungkinan besar akan jatuh ke tempat ini. Saat ini mereka hanya bisa berdoa dalam hati, Raja Hantu ini tidak akan terlalu kuat. Mereka melihatnya selama beberapa menit, tetapi mereka tidak menemukannya. Raja hantu ini mungkin telah merusak segel kedua, atau bahkan segel ketiga. Ya, jika masih ada, itu pasti akan ditembak. Kalau begitu pada saat ini, kelompok itu tiba-tiba jatuh pada Yesuan. Baiklah, Yesuan merasakan tatapan mereka, dan segera melesat keluar dan berkata, apa yang ingin kalian lakukan? Dia sangat aneh. Orang-orang ini masih putus asa, tetapi sekarang semuanya terfokus padanya, dan keduanya membunuh. Tetapi pada saat berikutnya, kelompok orang ini juga tersebar dan dibagi menjadi 7 tim. Ada 2 orang di pihak tua, 2 di pihak orang kuat, dan 6 sisanya masing-masing adalah 1 tim. Karena Raja Hantu itu sia-sia, apa yang dilakukan orang-orang ini, dan menatap belenggu orang lain. Yesuan berkata dalam hatinya, dengan cara ini, itu juga menggabungkan niatnya, lagi pula, dia juga untuk cincin itu. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan keras, semuanya, karena Raja Hantu telah menjadi sia-sia, haruskah kalian pergi? Ketika kata-kata itu keluar, si kekar segera membalas, orang tua, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kami pergi, biarkan kamu menelannya. Baiklah, mendengarkan kata-kata keduanya, Yesuan sangat terkejut. Apakah ada hal baik lainnya di istana Raja Hantu ini? Adik kecil, lihat penampilanmu, kamu seharusnya tidak tahu. Aku di sini lagi memintamu untuk membantuku. Setelah kejadian itu, aku pasti akan berterima kasih. Orang tua itu sekali lagi menarik jalan. Karena dia dapat melihat bahwa Yesuan jauh lebih kuat daripada yang lain. Apakah kamu bodoh? Yesuan tersenyum dingin. Sebenarnya, dia tidak mengenal Tuhan, hanya berpura-pura. Kamu telah mendengarnya. Mata orang tua itu melirik. Dia awalnya berpikir bahwa Yesuan sama seperti yang dia katakan, tetapi dia melewatinya, tetapi tidak berharap Yesuan mengerti. Orang tua, semuanya belum keluar, apakah akan dimulai? Tanya seorang master yang terampil. Baiklah, jika memang begitu, maka cari tahu apa yang harus dikatakan terlebih dahulu. Orang tua itu mengangguk. Tentu saja, ada hal-hal lain di aula Raja Hantu ini, bahkan lebih berharga daripada manik-manik Raja Hantu. Mata Yesuan berbinar. Pria parubaya yang biasa meracuni Wang Zong hanya mengatakan tentang Raja Hantu, tetapi para master lainnya ini tahu lebih banyak, yang agak konyol. Baiklah, kalau begitu tidak apa-apa. Si kekar juga setuju. Saat ini, mereka kembali tercengang dan mencari sesuatu di kuil hantu. Yesuan juga mempelajari bagaimana penampilan mereka dan berkeliaran di sekitar kuil hantu, tetapi mereka tidak tahu apa yang dicari orang-orang ini. Ke-11 dari mereka berjongkok di kuil Raja Hantu. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga mengamati orang lain untuk melihat apakah orang lain menemukan sesuatu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan. Semua orang berbalik dan melihat bahwa seorang penguasa dunia buas dihancurkan, dan orang tua itu yang membenturkan kepalanya. Menemukannya, semua orang berpikir begitu dalam hatiku. Suasana di istana hantu langsung tertekan, dan kemudian perang pecah lagi. Nak, kurasa kau sudah lama tidak bahagia,
pergilah ke neraka. Seorang master dunia buas berteriak dan menghantam Ye Xuan. Kau ingin mati? Ye Xuan menghantam dua orang kuat, Beastmaster langsung menyerang dengan keras, meskipun dikatakan bahwa tidak banyak kekuatan yang digunakan di lingkungan yang kuat, tetapi itu adalah titik untuk meningkatkan sedikit kekuatan. Meskipun master dunia yang kuat ini hanya bisa melewati satu daratan, tetapi dia sudah mencoba untuk melewati yang kedua, kekuatannya tidak buruk. Sayangnya, dia bertemu Ye Xuan. Metode pedang naga tersembunyi, taji naga tersembunyi. Seorang pria dingin belum memasuki kepala master dunia nyata ini, dan langsung membunuhnya. Dia tidak dapat memikirkannya, metode pedang naga tersembunyi Ye Xuan telah mencapai 90% dari api. Meskipun sama untuk membuka pembuluh darah lokal, tetapi kekuatan Ye Xuan tidak sebanding dengannya. Ye Xuan menghela napas dingin, dan di masa lalu dia melepaskan belenggu orang ini. Hei, tuan rumah telah melewati dua pembuluh darah. Sebuah pengingat berbunyi, di dunia yang indah, setiap kali Anda membuka tanah, Anda dapat memanggil lebih banyak surga dan bumi. Pada saat ini, Ye Xuan memiliki lompatan kekuatan yang sangat besar. Setelah dia membunuh pria itu, dia menoleh dan menemukan bahwa sisi lain dari 9 orang itu telah dipukuli. Orang tua itu, yang telah menjadi sasaran semua orang, diluncurkan ke dalam serangan kelompok. Tidak, benih darah itu bukan untukku. Orang tua itu buru-buru berteriak saat ini di aula Raja Hantu, hanya ada 9 orang yang tersisa dalam kata-kata Ye Xuan. Orang tua ini memiliki seorang teman, jadi mereka menahan serangan dari 7 orang lainnya. Meskipun orang tua itu adalah penguasa 3 pembuluh darah lokal, dia tidak tahan. Jadi lempar saja. Namun, dia memberitahu rahasia istana hantu ini. Benih darah. Setelah Ye Xuan mendengar ini, itu agak aneh. Ternyata ada benih darah di kuil Raja Hantu, kemungkinan besar ditinggalkan oleh pemilik makam hantu. Tidak heran, benih darah ini seharusnya semacam seni bela diri yang luar biasa, nilainya pasti jauh lebih besar daripada Raja Hantu. Mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi cerah. Sekarang dia mempelajari seni bela diri kelas atas, dan seni bela diri surgawi terbaik, hanya dapat belajar dari dilema para dewa, bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya, dia juga dapat menjualnya. Saat ini, dia juga membunuh masa lalu. Segala sesuatunya tidak sesuai dengan keinginanku, dan kamu akan mengambilnya jika kamu mau. Orang tua itu langsung melempar cincin naga yang baru saja didapatkannya, dan berjongkok di hadapan satu orang. Saat itu, orang itu menjadi incaran semua orang, dan jatuh dalam sedetik. Setelah kematiannya, cincin Qiang Kun didapatkan oleh orang kuat baru-baru ini. Orang kuat itu menyelidikinya. Benar saja, tidak ada benih darah di cincin ini. Saat ini, dia menyadari bahwa orang tua itu bertindak lebih dulu, dan dia bersiap untuk membersihkan orang itu dan menemukan benih darah. Orang tua, bergandengan tangan untuk membersihkan orang. Orang kuat itu berteriak, "Bagus." Orang tua itu mengangguk. Keduanya telah membuka 3 urat nadi, dan kedua belah pihak memiliki master 2 urat nadi. Keempatnya bersama-sama cukup untuk membersihkan semua orang. Dan 1 dari 4 orang yang tersisa hanya berhasil melewati 1 urat nadi. Mereka tidak dapat menghentikan orang kuat dan orang tua itu. Namun, ada seorang master Jingjing yang telah membuka 2 urat nadi dan menatap Ye Xuan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Tidakkah kau melihatku membunuh orang itu tadi? Ye Xuan mencibir dalam hati, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Langkah Changlong dari 70% api. 90% dari ilmu pedang naga tersembunyi. Darah suci pedang, darah Beastmaster. Ini cukup untuk membuat Ye Xuan menantang di lingkungan terbaik. Panggil. Kecepatan Ye Xuan meledak ke ekstrim, dan langsung menukik ke sisi Jingwu yang tak bermata, dan kemudian menusukkan pedang. Hei, kepala prajurit itu langsung tertusuk, dan Ye Xuan tidak menggunakan metode pedang naga tersembunyi. Setelah kematiannya, cincin Qiang Kun-nya langsung jatuh ke tangan Ye Xuan, dan kekuatan Ye Xuan meningkat. Orang-orang ini, level tertinggi dari alam juga akan membuka 3 tempat, jadi level seni bela diri mereka tidak tinggi, yang tua dan yang berotot mencapai 40% api, dan Ye Xuan, hanya 1 langkah telah mencapai 10%, ini adalah celahnya. Ketika Ye Xuan membunuh prajurit itu, orang kuat itu juga membunuh orang-orang tambahan. Pada saat ini di Istana Hantu, hanya ada 4 orang yang tersisa. Ketika orang kuat itu menoleh, dia menemukan bahwa rekannya dibunuh oleh Ye Xuan,
dan segera meraung, beraninya kau membunuhnya. Aku tidak hanya berani membunuhnya, aku berani membunuhmu. Yesuan minum minuman dingin dan tiba-tiba bergerak maju. Meskipun dia hanya membuka 2 pembuluh darah, kekuatannya jelas merupakan orang kuat yang telah melampaui 3 tempat. Pada saat itu, kedua orang itu bertarung, tetapi mereka baru saja bersentuhan, dan yang berotot dipukul mundur. Hanya dalam 1 ronde, pemenang dan pecundang dipisahkan. Di ronde kedua, Yesuan langsung membunuh. Metode pedang naga tersembunyi, taji naga tersembunyi. Cahaya Yesuan menyala, dan pedang panjang di tangannya menusuk seperti petir. Pria dingin yang ditembakkan dari ujung pedang langsung jatuh ke alis pria kuat itu. Pria pemberani, penguasa 3 dunia, telah jatuh ke dalam ini. Yesuan mencabut masa lalu dan menelan belenggunya. Hampir sedikit, hal ini tidak cukup baginya untuk membuka urat ketiga. Oleh karena itu, Yesuan telah memperhatikan lelaki tua itu dan orang setengah baya lainnya. Yesuan memiliki kemampuan untuk membunuh pria kuat itu, yang secara alami menjadi ancaman bagi mereka. Adik kecil, kamu dan aku tidak punya dendam, lepaskan saja. Orang tua itu menatap Yesuan, dan tiba-tiba ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Dia merasa bahwa jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan menjadi lawan Yesuan. Jika kamu menyerahkan cincin Qiang Kun, kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Yesuan berkata dengan dingin. Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia menatap lelaki parubaya di sebelahnya dan berteriak, jadilah orang yang tetap di barisan, bertemu di masa depan, adik kecil, jangan terlalu serakah. Jika memang begitu, maka aku harus melakukannya sendiri. Ketika aku sampai di sana, aku tidak akan meninggalkan tanganku. Yesuan melirik sekilas. Lelaki tua itu ragu-ragu, orang tua itu datang untuk mengajar, apa yang bisa kamu katakan untuk bisa mengatakan ini? Tiba-tiba, keduanya meledak keluar. Sekarang hanya ada 3 dari mereka di istana hantu. Selama Yesuan terbunuh, benih darah legendaris itu milik mereka. Oh, mati. Mata Yesuan membunuh dan momentumnya tinggi. Bagi salah satu dari mereka, bukanlah masalah baginya untuk membuka 3 pembuluh darah dan 1 untuk membuka 2 pembuluh darah. Pedang naga tersembunyi. Yesuan langsung menggunakan seni bela diri terkuat untuk menggunakan tubuh yang menyebalkan itu untuk memanggil dunia di sekitarnya, yang membuat serangannya lebih dari 2 kali lipat jumlah keduanya. Sangat kuat, aku khawatir panasnya 10%. Orang tua dan pria parubaya itu saling berpandangan. Meskipun ilmu pedang naga tersembunyi milik Yesuan hanya 90% panas, dia juga memiliki darah Jiansheng dan peningkatan 8 pedang gurun. Kekuatannya benar-benar mencapai 10 besar, bahkan lebih dari itu. Tampaknya mereka mengacu pada pelat besi. Mereka memperkirakan bahwa Yesuan pasti berasal dari kekuatan besar tertentu. Kalau tidak, jika dia masih sangat muda, dia akan melatih seni bela diri tingkat atas hingga peluang 10%, bahkan jika itu adalah murid dari sekolah besar, itu sangat jarang. Pergi, orang tua itu tahu bahwa musuhnya bukanlah Yesuan, dan segera minum sedikit. Terlalu naif, matilah untukku. Yesuan memanfaatkan momen ketika pria parubaya itu berbalik dan dengan cepat menusukkan pedang dan langsung memberikan duri pada pria parubaya itu. Selanjutnya, itu 1 lawan 1. Awalnya 2 lawan 1, pria tua dan pria parubaya itu tidak dapat membantu Yesuan. Sekarang 1 lawan 1, pria tua itu tidak mungkin menjadi bawahan Yesuan lawan. Berhenti, berhenti, aku akan menanam, aku akan memberimu cincin. Orang tua itu buru-buru berteriak dengan kecepatan kegilaan Yesuan yang memilukan. Apakah aku perlu kamu berikan? Yesuan marah, bukan 3 putaran, adalah untuk membunuh orang tua itu. Hei, tuan rumah telah membuka urat ketiga. Pengingat lain terdengar, Yesuan tidak bisa menahan senyum. Orang-orang ini adalah pemain top dari kekuatan tertentu, dan nilai mereka tentu tidak rendah. Namun, ini tidak masalah. Bahkan jika mereka meningkatkan kekayaan bersih mereka 100 kali lipat, mereka tidak dapat menandingi benih seni bela diri para dewa. Sekarang tidak ada yang merampokku. Yesuan sekali lagi memetik dan mencari di kuil hantu. Saya tidak tahu, di mana benih bela diri ini disembunyikan. Dia menemukan sisi selatan dari sisi barat istana hantu, kemudian menemukan sisi timur, dan akhirnya sisi utara, tetapi tidak menemukan apapun di mana benih darah itu. Aku sudah mencarinya dengan sangat teliti, bagaimana mungkin aku bisa menemukannya? Yesuan sangat tidak berdaya. Dia menemukan lingkaran lain,
tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia juga mencoba menghancurkan dinding dan pilar di sekitarnya, tetapi tidak cukup. Tampaknya hanya ada beberapa kemungkinan. Pertama, tidak ada benih darah sama sekali. Kedua, benih itu telah diambil. Ketiga, benih darah, di tempat-tempat yang untuk sementara tidak tersedia. Baginya, aku tidak percaya. Yesuan juga melilit aula Raja Hantu selama beberapa putaran, masih sama, tanpa penemuan apapun. Dia menyerah. Tetapi itu hilang, tidak buruk untuk melewati 3 tempat. Yesuan kehilangan sebagian kakinya dan meninggalkan lantai 5. Kemudian dia berbalik di lantai 4 dan menemukan mayat. Selanjutnya, dia meninggalkan makam hantu. Kali ini, perjalanan ke makam hantu, meskipun tidak mendapatkan Raja Hantu, tidak mendapatkan benih seni bela diri, tetapi berhasil menembus dunia yang halus, tetapi juga membuka 3 tempat, yang sudah sangat bagus. Menurut lelaki setengah baya dari Sekte Raja Racun, setelah makam hantu itu membuka segel pintu masuk, makam itu akan ditutup setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian akan membutuhkan 10 juta keluhan lagi. Yesuan terlalu malas untuk mengatur, mencintai tanah itu. Ketika dia meninggalkan makam hantu dan hendak pergi, dia tiba-tiba bertemu dengan tim yang baru saja dia datangi. Ada 10 orang di tim ini, semuanya mengenakan pakaian putih. Yesuan adalah pertama kalinya aku melihatnya. Namun, kekuatan tim ini membuatnya terkejut. Ke-10 orang ini, semuanya adalah master yang canggih. Ini adalah kekuatan pemimpin, 10 master elit, dan usianya sekitar 30 tahun, hanya tidak tahu bagaimana kekuatan spesifiknya. Alis Yesuan berkerut, dia hanya ingin mundur, tetapi ditatap oleh beberapa orang. Berhenti, seorang pria muda berteriak. Jelas, ini disebut Yesuan. Yesuan mendengar suara itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak kakinya. Dia merasa bahwa orang-orang di tim ini tidak rendah di wilayahnya. Tentu saja, alam tidak mewakili kekuatan, dan jelas bahwa hal-hal yang lemah dan kuat di dunia yang baik itu jelas. Apakah ada sesuatu? Yesuan menoleh untuk melihat mereka. Seorang pemuda berjalan beberapa langkah dan berkata, "Kamu baru saja keluar dari makam hantu." "Ada apa?" Yesuan menjawab dengan dingin. Dia tidak memberikan pandangan yang baik. Bagaimanapun, kelompok ini pada awalnya tidak bagus, dan itu tidak lambat, tetapi tetap berdiri diam. "Hantu Wangsu, apakah masih di dalam?" tanya pemuda itu. "Aku tidak tahu, aku tidak melewati lantai 4. Yesuan menggelengkan kepalanya. Lapisan keempat, ke-10 orang itu saling memandang dan mereka tidak tahu banyak tentang makam hantu ini. "Ayo, bawa kami turun." Pemuda itu berkata dengan nada memerintah. Ini membuat Yesuan sangat tidak senang. "Apakah kamu anakku? Apakah kamu membawanya bersamamu?" "Maaf, masih ada barang-barang di bawah, mari kita ucapkan selamat tinggal." Yesuan mengepalkan tangan ke arah mereka dan kemudian berbalik dan pergi. Orang baik, tidak berani melihat siapapun, temukan kematian. Pemuda itu sangat marah dan langsung menarik pedang ke arah Yesuan. "Jangan menjadi kalajengking besar, lihat aku, Yesuan, pengganggu, kan?" Yesuan tidak tahan lagi, menawarkan pedang 8 liar, dan pedang menusuk. Panggil, pedang ini mengalir seperti air, dan kilat bersinar, dan cahaya perak langsung menyerbu ke pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan menjauh ke samping, tetapi reaksinya lebih lambat dan dia ditembak di bahu kiri oleh cahaya perak. Ketika dia bereaksi, pedang Yesuan yang lain tiba. Engah, bahu kanan pemuda itu kembali direkrut, dan darah menyembur keluar. Serangan cepat. 9 orang di belakang pemuda itu sedikit terkejut dan bertanya-tanya apakah mereka dapat menghindari kedua pedang itu jika itu milik mereka sendiri. Jika Yesuan tidak mengetahui alam orang yang pertama, dan tidak ingin menimbulkan masalah, kalau tidak pemuda itu sudah mati. "Kamu ingin mati?" Bahu muda itu tertusuk dan marah, siap untuk pergi mencari Yesuan dengan putus asa. Tetapi pada saat ini, pria dengan pedang yang dipimpin oleh tim berteriak, "Berhenti!" Pemuda itu stabil dan menatap pria dengan pedang itu. Alis pria Jian Mei berkerut, usia Yesuan, kekuatannya mirip dengan mereka, itu pasti dari pasukan besar. "Keesokan harinya, aku akan pergi ke puncak malam murid dinasti Qing, berani bertanya padamu adalah." Pria dengan mata pedang bertanya dengan sopan. Namun, sudah terlambat untuk saling memperlakukan dengan sopan. "Siapa aku? Apa yang kamu lakukan?" Yesuan menjawab dengan dingin, karena dia sudah membuat dasi,
dia tidak mungkin menjadi kura-kura. Lancang, tidak berani tidak menghormati saudara malam. Segera, dua murid melompat keluar dan menunjuk hidung Ye Xuan dengan gila. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa hari ini tampaknya menjadi wilayah perantara paling kuat di sekitarnya. Tanpa diduga, orang-orang yang memimpin hari itu juga datang. Kamu seharusnya tidak menjadi orang kera hantu, hanya untuk tersinggung, tetapi juga berharap untuk memaafkan. Pria Jianmei memegang tinju. Para murid di sekitarnya sangat bingung. Bahkan jika Ye Xuan tidak kecil, dia hanya punya satu orang. Dan Ye Xuan juga melukai adik laki-laki mereka, tetapi pria Jianmei masih harus dengan hormat menyapa, bagaimana situasinya. Murid-murid ini memahami kebiasaan pria alis pedang. Jika itu di masa lalu, dia mungkin telah membunuh Ye Xuan. Selamat tinggal, Ye Xuan tidak ingin berbicara dengan mereka. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia berbalik dan pergi. Kali ini, pria dengan Jianmei tidak tahan, dan dia berteriak, berhenti. Oh, apakah kamu benar-benar mengungkapkan sifatmu? Ye Xuan menyeringai dan berbalik. Dia tahu bahwa pria Jianmei ini pasti sedang memainkan idenya. Kelompok orang ini, jelas memiliki kekuatan untuk pergi langsung ke makam hantu, tetapi mereka harus membiarkannya membawanya, pasti licik. Tidak, harus dikatakan bahwa pria alis pedang ini aneh. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ye Xuan. Pria dengan pedang dan alis berhenti dan berkata, tubuhmu terkontaminasi dengan terlalu banyak yin dan roh jahat. Kamu pasti memiliki semacam hal jahat di cincinmu, dan menyerahkan Qiang Kun. Petik 2. Bagaimana? Ye Xuan mengernyit dan berkata, sial, aku sudah berada di makam hantu selama beberapa bulan, bagaimana mungkin aku tidak memiliki kejahatan? Aku pergi ke istana Qing dan sangat peka terhadap suasana jahat. Pasti ada sesuatu seperti hantu di cincinmu. Pada saat yang sama, kamu juga harus mengolah latihan semacam ini. Pria Jianmei berkata, apa itu? Ye Xuan menjawab, istana Sangqingku bertanggung jawab untuk memurnikan kejahatan. Karena kamu telah mengolah latihan semacam itu, maka kamu tidak ingin pergi hari ini. Pria dengan alis pedang itu melihat. Murni kejahatan, apakah kamu seorang pendeta? Ye Xuan mengalihkan pandangannya. Tampaknya ada pertempuran yang sulit untuk dilawan, dia memperkirakan bahwa pria Jianmei ini seharusnya telah membuka 5 meridian, dan bahkan lebih. Setelah mendengar kata-kata orang-orang Jianmei, para murid juga berkumpul di sekitarnya. Orang-orang biasa akan bingung ketika dihadapkan dengan pemandangan seperti ini, tetapi Ye Xuan menyukai pertempuran kelompok, sehingga dia dapat menemukan kesemek yang lembut. Dia tidak percaya bahwa kelompok orang ini dapat melatih seni bela diri surgawi hingga 60%. Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengungkapkan jati dirimu. Mungkin aku masih bisa menunjukkan belas kasihanku. Kata pria Jianmei sambil memegang pedang panjang, katakan saja kau punya kaki. Ye Xuan meraung. Tangan. Pria Jianmei berteriak, dan 9 orang lainnya diserang oleh Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga berkedip dan melakukan serangan balik. Harus kukatakan bahwa kekuatan para murid istana Sangqing bagus, dan pemuda. Itu hanya perhatian sesaat. Jika diperlakukan dengan hati-hati, itu tidak semudah itu. 9 murid juga sangat terkejut. Ke-9 dari mereka bergabung, tetapi mereka masih tidak dapat membantu Ye Xuan, yang cukup untuk membuktikan kualifikasi Ye Xuan. Pria Jianmei itu dingin, dan jelas mereka sangat tidak puas dengan kinerja 9 orang itu. Dia mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Di lapangan, Ye Xuan muram, karena 9 orang itu telah memberinya banyak tekanan dan bermain selama 10 detik. Dia tidak melukai satu orang pun. Jika pria Jianmei menembak lagi, dia akan berada dalam masalah. Saat ini, dia jatuh dengan cepat. Mau pergi, 9 murid istana Sangqing mengejar. Namun, Ye Xuan belum ingin pergi. Lagi pula, di udara, 9 orang mudah menghindari serangan, dan di darat, jumlahnya relatif sedikit. Ketika 9 orang mendarat, Ye Xuan juga tiba-tiba menunjukkan Beastmaster yang ganas, meskipun promosinya tidak begitu banyak, tetapi bagaimanapun juga, itu juga dapat meningkatkan peluang 3 poin. Pada saat ini, pria Jianmei di udara akhirnya menembak. Panggil, seluruh pria Jianmei menukik ke bawah dan mengepalkan pedangnya, siap membunuh Ye Xuan. Sangat cepat, Ye Xuan mengernyit, kecepatan pria ini, dengan cepat mengejarnya. Jika itu 1 lawan 1, Ye Xuan tidak takut padanya,
tetapi ada 9 udang kecil di sekitarnya, dan Ye Xuan berada di bawah tekanan besar. Namun, saat ini, cincin Qianjie di tangan Ye Xuan tiba-tiba bersinar, dan kemudian, sosok kecil muncul. Perubahan ini membuat Ye Xuan terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah keluhan. Terlebih lagi, keluhan kecil itulah yang akhirnya dia terima. Bagaimana ini mungkin? Mata Ye Xuan membelalak, dan keluhan kecil ini telah diterima olehnya. Sekarang, aku benar-benar kehabisan. Kamu harus tahu bahwa ada 2 batasan, 100 manik-manik hantu, 1 cincin berat. Sebelum Ye Xuan juga memilah-milah, meletakkan semua 100 manik-manik hantu, ribuan manik-manik hantu ke dalam cincin, siap untuk menemukan tempat untuk mengubur. Setelah munculnya keluhan kecil ini, dia tersenyum pada Ye Xuan, dan kemudian dia mengulurkan kukunya dan langsung terjun ke seorang murid dinasti Qing. Oh, murid itu tidak menanggapi, dan dia tertusuk oleh kuku-kukunya yang tajam. Dia cemburu, dan orang lain juga cemburu, bahkan Ye Xuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ye Xuan tidak dapat memahami situasinya dan menatap murid itu dengan lembut di tanah. Pria yang menukik ke bawah dengan pedang dan alis berteriak pada sasaran, dan keluhan kecil itu membunuh muridnya di dinasti Qing. Dia pasti akan mengalahkan keluhan kecil itu. Namun, ketika dia terjun ke hadapan keluhan kecil itu membunuh seorang murid istana Sanqing, dan pemuda yang hanya dihancurkan oleh Ye Xuan di pundaknya. Hei, suara renyah menyebar, pria Jianmei dan keluhan kecil itu bersentuhan, tetapi pedang panjang yang pertama diblokir oleh kuku yang terakhir. Sekarang, Ye Xuan juga telah bereaksi. Tidak peduli apa itu, keluhan kecil ini membantunya, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Saat ini, dia bergegas keluar, dan keduanya Qianjie. Meskipun dia tidak memainkan meridian yang sama, dia mampu memanggil dunia lebih banyak. Awalnya, dia ditahan oleh 9 orang. Sekarang dia memiliki 2 orang lebih sedikit, dan kekuatannya telah meningkat, 7 yang tersisa akan dikalahkan olehnya. Metode pedang naga tersembunyi, taji naga tersembunyi. Dia memulai serangan gila, dan aku takut hanya dia yang berani menggunakan gerakan sebesar itu. Dalam 2 detik, seorang murid tertusuk di kepalanya, dan pada detik ketiga, dia jatuh lagi. Keluhan kecil membantu Ye Xuan untuk membantu, dan Ye Xuan menyeret pria Jianmei, sehingga Ye Xuan dengan mudah terbunuh. Sial, dari mana hantu ini berasal? Bisakah anak ini mengendalikan keluhan yang begitu kuat? Pria dengan alis pedang meraung di dalam hatinya. Jika bukan karena keluhan kecil ini, Ye Xuan mungkin telah mati di bawah pedangnya. Namun, saat ini, dia hanya bisa menyaksikan adik laki-lakinya, satu persatu, di tangan Ye Xuan. Dan dia tidak berdaya. Segera, 9 orang ini mati satu persatu di bawah pedang Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga membuka 4 pembuluh darah. Sekarang, kamu sudah selesai. Mata Ye Xuan melebar dan menyapu dengan cepat. Wajah pria alis itu biru dan hijau. Dia ingin pergi, tetapi keluhan kecil ini lebih cepat darinya, dan serangannya sangat ganas. Dia tidak punya kesempatan sama sekali. Jika Ye Xuan datang, maka dia akan mati. Aku tidak rela, puncak malamku harus dibunuh oleh makhluk jahat, aku tidak rela. Pria Jianmei meraung dalam hatinya. Saat ini, dia telah mengerti mengapa induksinya sendiri begitu kuat, yaitu, dia telah merasakan keluhan kecil ini. Raja hantu, dia pasti raja hantu. Pria Jianmei baru bereaksi sekarang. Di makam hantu, hanya raja hantu yang memiliki kekuatan sekuat itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan menghentikan Ye Xuan. Sayangnya, dia bereaksi terlalu lambat. Mati, Ye Xuan melakukan pukulan ganda dan membunuh mesin itu. Pria dengan alis pedang ditekan oleh keluhan-keluhan kecil itu. Sekarang bersamanya, situasinya langsung menjadi hancur. 3 detik kemudian, alis pria alis itu menembus lubang darah dan ditembak oleh Ye Xuan. Mati, di mana? Aku akhirnya mati. Ye Xuan menghela napas lega. Jika Anda benar-benar membiarkannya pergi ke 10 orang teratas di dinasti Qing, saya khawatir dia hanya perlu melarikan diri dan hanya dapat melarikan diri dengan menggunakan metode ini. Namun, dia tidak berharap untuk memiliki seorang penolong. Pria Jianmei telah membuka 6 pembuluh darah, dan kekuatannya telah turun, tetapi dia telah jatuh ke dalam headshot. Setelah kematian pria Jianmei, Ye Xuan juga dengan cepat mengambil cincin Qiang Kun-nya dan menelannya dengan tidak baik.
Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada keluhan-keluhan kecil di dekatnya. Kamu adalah Raja Hantu. Ye Xuan sudah mengerti, bertanya. Xiao Wingling menarik kembali kukunya dan mengangguk. Siapa yang mengira bahwa Raja Hantu ternyata adalah seorang gadis kecil, meskipun saya tidak tahu apakah itu sebelumnya, bagaimanapun, sekarang. Kamu berhasil menembus segel berat pertama dan kedua, tetapi kamu tidak dapat menembus segel ketiga, jadi kamu memintaku untuk membawamu pergi dan mengeluarkanmu dari makam hantu. Ye Xuan bertanya lagi. Hantu kecil mengangguk lagi. Memang, dia menggunakan Ye Xuan, karena segel ketiga makam hantu, dia tidak bisa menembusnya. Ye Xuan dan dia saling memandang untuk sementara waktu. Pada saat ini, suasana hati yang pertama hancur. Dia hanya berjuang untuk Raja Hantu, tetapi tidak tahu bahwa Raja Hantu telah diterima olehnya. Itu tidak berdaya. Makam hantu adalah tempat di mana Raja Hantu disegel. Raja Racun dihancurkan oleh makam hantu. Dan dia harus melepaskan Raja Hantu.